SKG larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan front pembela Islam FPI baru terbit pada tanggal 30 Desember 2020. Kronologis peristiwa tadi diputarbalikkan oleh JPU, seolah-olah pelarangan FPI oleh surat keputusan bersama ada di Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kata Agung RI, Kepala Kota RI, dan Kepala Badan nomor 220-478-10 tahun 2020 ini MHH 14 HH 05 KB garing 3 garing 12 Romawi 2020 dan nomor 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut dengan penghentian kegiatan pembela Islam terjadi terlebih dahulu baru peristiwa yang didakwakan terjadi. D. Pelanggaran asas legalitas dalam dakwaan kelima, bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang memasukkan perbuatan-perbuatan pidana sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan adalah melanggar asas yang paling utama dalam hukum pidana sebagai ayat 1 KUHP yang menyatakan tiada satu perbuatan dapat dipidana melainkan atas ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Bahwa dakwaan kelima JPU pada halaman 42 huruf A, halaman 44 huruf I, J, K, dan halaman 45 huruf L yang menyatakan A. Berdasarkan fotokopi legal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1616 B garing 2008 garing PST tanggal Oktober 2008 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Moh Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, Ketua dengan amar antara lain menyatakan terdakwa Moh Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan orang untuk melakukan kekerasan di umum terhadap orang dan barang yang dilakukan secara bersama-sama. I. Berdasarkan fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Batang nomor 213 garing PIT B garing 2008 garing PNBTG tanggal 29 Januari 2009 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama atas terdakwa Slamet Budiono alias Abu Ayyas bin Busairi, pengurus DPW FPI Pekalongan dengan amar antara lain menyatakan terdakwa Slamet Budiono alias Abu Ayyas bin Busairi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di depan umum menghasut secara lisan. J. Berdasarkan fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Batang nomor 211 garing PIT B garing 2008 BTG tanggal 29 Januari 2009 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama atas nama terdakwa Slamet Zainuddin alias Cemik bin Bangguna anggota FPI dengan amar antara lain menyatakan Slamet Zainuddin alias Mamek alias Cemik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan terangkat bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. K. Berdasarkan fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Batang nomor 212 garing PIT B garing 2008 garing PNBTG tanggal 29 Januari 2009 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Sohib bin Sohimi anggota FPI dengan amar antara lain menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal Sohib bin Sohimi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama
sama melakukan kekerasan terhadap barang dan di muka umum menghasut secara lisan. L. Berdasarkan fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 69 garing PIT B garing 2012 garing PNYKT tanggal 17 April 2012 yang menyatakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama atas nama terdakwa HM Bambang Teddy SH, Ketua FPI DPW DIY, dengan amar antara lain menyatakan dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bahwa peristiwa-peristiwa yang diuraikan sebagaimana huruf A, I, J, K, dan L di atas menunjukkan kedunguan dan kepandiran atau dengan kata lain ketidakcermatan JPU dalam merumuskan dakwaan sehingga dakwaan tersebut batal demi hukum. Ketidakcermatan JPU dalam rumusan dakwaan dilanjutkan dengan menyebut Habib Asyayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sebagai anggota FPI yang divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana dakwaan kelima halaman 45 huruf M yang menyatakan M berdasarkan fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 29 garing Pitsus garing 2019 garing PNBDG tanggal 9 Juli 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama atas nama terdakwa Habib Asyayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith bin Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas kemerdekaan yang mengakibatkan orang luka berat di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan luka berat. Bahwa pada faktanya Habib Asyayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tidak pernah menjadi anggota ataupun sebagai pengurus. Selain itu, Habib Bahar bin Smith bukan produk dari PN Yogyakarta melainkan PN Bandung. Hal ini menunjukkan kengawuran dan kesembronoan JPU dalam merumuskan dakwaan ini sehingga menyebabkan dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga selayaknya dakwaan ini batal demi hukum. E. Dakwaan kelima jaksa penuntut umum bertentangan dengan putusan MK nomor 82 garing PPU strip X 1 garing 2013 bahwa dakwaan kelima JPU halaman 36 alinea keempat yang menyatakan berlanjutnya aktivitas dilakukan Syihab bin Said Hussein Syihab, Habib Muhammad Rizik Syihab, Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri, Ali Idrus Haji, Mansur Riyadi, sekumpulan orang yang mengatasnamakan pengurus FPI serta masih menggunakan atribut FPI, simbol-simbol dan identitas lainnya sekalipun anggota garing pengurus telah mengetahui bahwa organisasi masyarakat FPI tersebut telah berakhir masa berlaku SKT-nya. Namun orang-orang yang selama ini masih terlibat di dalam organisasi masyarakat FPI tersebut dan selalu menggunakan atribut FPI, simbol-simbol dan identitas lainnya, di mana terlihat pada saat terdakwa hendak menikahkan putrinya sekaligus acara Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas Idrus alias Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi, kegiatan mereka masih mengatasnamakan sebagai pengurus Ormas FPI, sekalipun sudah tidak berbadan hukum lagi, akan tetapi malah membuat surat yang ditandatangani dengan menggunakan logo Front Pembela Islam alias FPI, bahwa dakwaan JPU yang berasumsi seolah-olah Ormas dilarang untuk melakukan aktivitas, menggunakan simbol, atribut, dan identitas lainnya dikarenakan SKT telah berakhir menunjukkan keterbatasan pengetahuan dari hukum JPU, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 garing PPU strip 11 garing 2013 dalam pertimbangan hukum halaman 125 menyatakan suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah atau negara, tapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 garing PPU strip 11 garing 2013 tersebut, maka suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak mendaftarkan diri pada pemerintah tidak menjadikan ormas tersebut menjadi ormas terlarang, melainkan hanya tidak mendapat pelayanan dari pemerintah. Sehingga dakwaan JPU yang menyatakan terdakwa dan para pengurus FPI dilarang beraktivitas dengan menggunakan atribut, simbol, dan logo FPI adalah menunjukkan ketidakcermatan, ketidakjelasan jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan aku, sehingga dakwaan aku batal demi hukum.
Penutup. Bab 5 penutup. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri terdakwa adalah tidak sah. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum melepaskan terdakwa dari tahanan. 4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini. 5. Menyatakan perkara ini adalah nebis in idem dan dakwaan tidak dapat diterima. 6. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara M11 Jakarta Timur EQ 02/2021 batal demi hukum. 7. Memberikan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. 8. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa di masyarakat. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Dua satu majelis. Kemudian kalau perkara nomor 26 maka Majelis Hakim yang mulia, untuk perkara 226 ini ada 21 halaman dan ada 4 bab. Kami hanya akan membacakan surat bab ketiga dan bab keempat. Jadi tidak terlalu banyak mohon untuk dikenalkan. Sedangkan untuk bab 1 dan bab 2 dianggap telah dibacakan. bahwa bahwa dasar kesatuan yang tetap pasti di dalam masih dulu. Izin majelis mau memberikan ke distribusikan dulu yang mulia. Udah. Nanti yang 310 jalan Kopinya belum dikasih tuh. Terima kasih yang mulia. Untuk selanjutnya akan kami Bapak Bidan yang akan membacakan untuk bab 3 mengenai masalah surat dakwaan batal hukum untuk perkara 226. Bab 3 surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap kesalahan terdakwa. Jadi saat yang mulia dan hadirin yang surat dakwaan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP haruslah dibuat dengan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, konsekuensi surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B tersebut batal demi hukum. Dalam perkara surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang memuat dakwaan sebagai berikut. 1. Dakwaan pertama yang menyebutkan
terdakwa melanggar ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang diuraikan pada halaman 2 sampai halaman 2. Dakwaan kedua yang menyebutkan terdakwa melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang diuraikan pada halaman 6 sampai halaman 11. 3.